A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Pengingat ya, perhatian. Ya'lam anna wujuba hadhihi sholawati musi'un ila ayyabqa minal waqti ma yas'auha. Ketahuilah bahwasanya wajibnya sholat 5 waktu itu luas waktunya ya, sampai masih satu waktu yang bisa untuk melaksanakan sholat. Wa idza arada al-musalli takhiraha bila mana seseorang yang sedang mengharapkan sholat mengakhirkan sholatnya ila asna'i waktiha, sampai ke tengah waktu, pertengahan waktunya sholat. Misalkan nih sholat dohor jam 12 gitu kan ya waktunya. Kalau Indonesia Barat itu waktu dohor sekitar jam 12. Nah, jadi melaksanakan sholat dohornya ini dia diakhirkan sekitar jam 2 atau setengah 3 ya waktunya. Maka lazimahu al-azmu ala fi'liha, maka wajib harus azam. Azam itu bahasanya najani yang ajam di dalam hati kita bahwasanya nanti kita sholat dohor di waktu jam 2 siang atau setengah 3 gitu. Itu harus ada bahasa gitu di dalam hati kita, harus ada ajam. Kalau niat itu kan, kalau niat ibadah ya, niat sama azam itu ya. Kalau niat itu dibarengi dengan ini, dengan suatu pekerjaan. Kalau azam itu beda. Azam mah niat bahasanya sekarang tapi melaksanakannya nanti, itu namanya azam. Nah itu bila mana kita mengakhirkan sholat bukan di dalam waktunya tapi diakhirkan ya sholatnya, sekitar misalkan dohor dilaksanakan di waktu jam 2 atau setengah 3, maka itu diwajibkan harus ada ajam pada waktunya. Fil waktu, pada waktu itu harus ada ajam. Tidak boleh kita tidak ada azam ya. Kalau tidak ada azam itu nanti bisa-bisa dosa kita, karena tidak ada niat untuk melaksanakan sholat. Jadi harus ada azam ya. Jadi ngerti kan ya azam? Azam itu yaitu suatu ini genetes hati ya, atau ya qasdu seperti itu. Tapi bukan dilaksanakannya bukan pada waktu dia ininya niatnya, tapi dilaksanakannya niatnya dan dilaksanakannya nanti setelah di waktu ditentukan. Itu namanya ajam. Menurut kaul ashah nih ya, harus ada ajam dulu fil tahqiq, di dalam kitab tahqiq. Fa in akharaha ma'al azmi ala dzalika wa mata sana al waqti wa qad baqiya minhu ma yas'auha lam ya'si. Apabila mengakhirkan sholat itu serta ajam dibarengi dengan azam, mengakhirkan sholat gitu ya, disertai dengan azam. Wa mata sana al waqti, pada waktu itu mati misalkan ya, pada waktu jadi pertengahan waktu sebelum melaksanakan sholat gitu kan, tapi ada azam. Misalkan nih dohor jam 12, melaksanakan waktu sholat sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Nah di pertengahan itu sekitar jam 1 keburu mati. Tapi sebelumnya itu, sebelum meninggalnya, sebelum matinya, dia ada ajam. Maksudnya nanti pelaksanaan sholat dohor sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Karena misalkan ada acara, ada pekerjaan dan sebagainya, misalkan kita ada kesibukan lah gitu. Nah sebelum melaksanakan sholat meninggal, mati gitu ya, pas pertengahan waktu. Waqad baqiya minhu ma yas'auha, sementara masih ada waktu untuk melaksanakan sholat, tapi karena keburu mati ya, tidak ada umur, lam ya'si, maka tidak durhaka. Artinya tidak durhaka di sini tidak dituntut di akhiratnya tentang masalah sholat gitu ya, karena karena pada waktu awal waktunya kan ada niat mau sholat gitu, ada ajam, ada tujuan Arab mau sholat, karena kehalang karena ada kesibukan, ada aktivitas yang lain gitu, sehingga sholat diakhirkan. Tapi di dalam hati kita ada ajam, disertai dengan ajam. Maka ketika tidak ada gitu ya, tidak ada tidak ada nyawanya gitu, mati, maka ya kita tidak terkena maksiat durhaka kepada Allah.
Bi khilafil haji, berbeda dengan haji. Kalau masalah haji beda nih, sholat dengan haji itu beda. Apa perbedaannya? Li'anna sholata laha waktun mahdudun. Karena sholat itu yaitu waktu yang ditentukan, yang dipastikan. Dohor, misalkan dohor jam 12, iya jam 12, nanti besok lagi dohor jam 12 lagi misalkan gitu. Asar jam 3 atau misalkan besok lagi jam segitu lagi, karena sudah ditentukan waktunya, sudah dipastikan. Sementara haji itu kan beda. Walam yuksor bi ikhrajiha anhu, dan juga tidak mengeluarkan sholatnya itu, mengeluarkan sholat dari waktunya itu tidak bisa diringkas gitu ya. Kalau misalkan melaksanakan sholat di luar waktu itu kan sudah menjadi kodok. Kalau misalkan kodok dengan sengaja juga tidak boleh gitu kan ya. Nah, karena sholat itu seperti itu, berbeda dengan haji. Bagaimana haji? Wa amal haju faqad kusira bi ikhrajihi an waqtihi bi mautihi qabla al-fi'li. Haji mah, kalau haji itu mengeluarkan haji dari waktunya. Misalkan nih, tahun ini kita sudah daftar. Sementara kan pemberangkatannya 30 tahun kemudian gitu kan. Emang apa sih daftar tunggunya, daftar antrenya kan segitu di Indonesia gitu ya. Jadi kalau tidak ada umur, bimautihi qabla fi'li, mati sebelum melaksanakan haji. Gitu kan? Ya itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nanti ada badal gitu kan. Sudah dijelaskan tadi ya, dijelaskan di video yang berjudul wasiat ibadah. Wasiat untuk ibadah ya, judulnya wasiat untuk ibadah. Ada di situ tentang masalah haji. Simak aja ya masih di video itu. Nah, inilah jadi haji itu bisa diringkas waktunya, mengeluarkan waktu daripada pendaftaran pertamanya gitu. Daftar tahun ini, berangkatnya 30 tahun kemudian gitu kan ya. Sebelum berangkat mautihi qabla fi'li, sebelum berangkat mati dulu gitu kan ya. Tidak ada umur. Ya tidak ada masalah, nanti di badal, ada badal gitu kan. Kalau haji tidak, kalau sholat tidak seperti itu. Kalau sholat kan tidak bisa dibadal gitu kan ya. Wal afdalu ayyusalliha awwala waktiha. Keutamaan sholat, melaksanakan sholat itu yaitu pada waktunya, pada awal waktu keutamaan sholatnya. Idza tayaqanahu, bila mana kita yakin atas waktu itu, misalkan tidak ada keraguan di dalam waktunya, maka paling utama itu melaksanakan sholat pada awal waktu. Kalau sekarang udah jelas nih sekarang ya. Sekarang ada speaker gitu kan ya, ada toa pengeras suara, jadi tandanya kayak masuk waktu ya dari adzan gitu kan. Sekarang udah jelas lah gitu, sudah pasti yakinnya untuk zaman sekarang. Walau isya'an, walaupun isya, sholat isya. Jadi artinya musonif ya mengibaratkan dengan bahasa isya, sholat isya, bukan selain daripada isya, karena isya ini waktunya panjang gitu, sehingga biasanya kebanyakan orang kita nih sholat isya kan biasanya dinanti kan, nanti aja lah gitu, sekitar jam 9 atau jam 12, bahkan jam 3 sholat isyanya gitu kan ya, karena saking panjangnya waktu gitu. Nah, meskipun sholat isya pun gitu ya, sholat isya ini paling bagus, yang paling utama gitu ya, sholatnya itu dilaksanakan pada awal waktu gitu. Karena dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jawabi ayyil amali afdalu, di dalam jawabnya ayyu amali afdalu, amal yang paling utama itu amal apa, seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, qala as-sholatu fi awwali waktiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat di awal waktu sholat, di awal waktunya sholat. Ini yang kata Nabi Muhammad nih. Jadi paling utama, amal yang paling hebat, yang paling bagus itu yaitu sholat pada awal waktu. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Wallahu a'lam bishawab.